Di tengah koreksi harga emas dunia dan kekhawatiran terhadap suku bunga tinggi Amerika Serikat, investor asing justru mengalirkan dana besar ke sejumlah saham tambang emas Indonesia. Dalam 1 bulan terakhir, PT Merdeka Copper Gold atau MDKA mencatat beli bersih asing terbesar mencapai 941,83 miliar rupiah. Disusul PT Merdeka Gold Resources atau EMAS sebesar 162,26 miliar rupiah. PT Bumi Resources Minerals atau BRMS 87,83 miliar rupiah. Dan PT United Tractors atau UNTR 85,23 miliar rupiah. Namun berbeda dengan saham emas lainnya, PT Aneka Tambang atau ANTM justru mencatat jual bersih asing mencapai 1,5 triliun rupiah. Fenomena ini menarik karena terjadi saat harga emas dunia terkoreksi sekitar 2% dalam sebulan terakhir. Kepala Riset Korea Investment and Securities Indonesia, Muhammad Wafi, menilai aksi beli asing bukan sekedar mengejar kenaikan harga emas jangka pendek. Investor global melihat emas sebagai instrumen defensif yang masih punya peluang rebound dalam jangka menengah. Prospek emas masih didukung beberapa faktor, mulai dari pembelian emas oleh bank sentral, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, hingga ekspektasi pelemahan dolar AS jika The Fed mulai mengubah arah kebijakan moneternya. Selain itu, investor asing juga melihat potensi pertumbuhan produksi dari sejumlah emiten. BRMS dinilai menarik karena ekspansi fasilitas carbon in leach atau CIL, serta potensi cadangan biju berkadar tinggi dari tambang bawah tanah. Karena pendapatannya banyak berasal dari emas, BRMS lebih sensitif terhadap kenaikan harga emas. Sementara MDKA menjadi perhatian karena proyek tambang emas Pani yang dipandang sebagai salah satu sumber pertumbuhan produksi terbesar dalam beberapa tahun ke depan. Faktor lain yang membuat saham emas menarik adalah pendapatan berbasis dolar AS, sementara sebagian biaya operasional masih menggunakan rupiah. Saat rupiah melemah, kondisi ini bisa membantu menjaga margin keuntungan perusahaan. Karena itu, emiten emas juga dilihat sebagai instrumen lindung nilai terhadap volatilitas nilai tukar. Lalu kenapa ANTM justru dilepas? Analis menilai ANTM bukan perusahaan emas murni karena bisnisnya juga mencakup nikel dan alumina. Selain itu, tekanan dari kebijakan harga patokan mineral nikel dan keluarnya ANTM dari indeks MSCI turut memicu aksi jual asing. Fenomena ini menunjukkan investor asing kini semakin selektif. Mereka tidak membeli sektor emas secara umum, tetapi memilih emiten dengan eksposur emas kuat, prospek produksi, pendapatan dolar AS, dan fundamental jangka panjang yang lebih menarik. Bagi investor retail, penting untuk tidak hanya melihat harga emas dunia. Perhatikan juga produksi perusahaan, ekspansi proyek, struktur biaya, sumber pendapatan, dan sensitivitas terhadap nilai tukar. Jangan hanya mengikuti arus dana asing tanpa memahami fundamental emiten. Tetap lakukan diversifikasi dan sesuaikan investasi dengan profil risiko masing-masing. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.